Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas kasih-Nya kita bertemu di dalam program Sapa Senja. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah teladan di dalam kasih. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang dua hal, yaitu teladan dalam perkataan dan juga teladan dalam tingkah laku. Dan pada sore hari ini kita akan belajar tentang teladan di dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kasih yang dipakai di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 ini adalah kata agape. Kita tahu sendiri bahwa ada 4 kata kasih di dalam perjanjian baru yang beberapa kali muncul, yaitu yang pertama adalah agape, ada kasih philia, ada kasih storge, dan juga ada kasih eros. Dan ketika saya membaca ayat firman Tuhan tadi, maka saya menemukan ada dua hal yang perlu kita pelajari pada sore hari ini yang memberi kita pengertian mengapa Rasul Paulus mengatakan atau menulis kepada Timotius supaya Timotius ini menjadi teladan di dalam kasih. Yang pertama adalah supaya Timotius ini melayani dengan tulus, ya, dari kata agape sendiri. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima di sana mengatakan demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Namun tujuan dari perintah itu ialah kasih yang berasal dari hati yang murni, nurani yang baik, serta iman yang tulus. Jadi Rasul Paulus menulis kepada Timotius mengatakan supaya Timotius menjadi teladan dalam kasih dalam hal apa? Ketika Timotius melayani, yaitu dia harus melayani dengan hati nurani dan juga dengan iman yang tulus. Ya. Jadi ketika Rasul Paulus menulis ini, harapan terbesarnya adalah supaya Timotius dapat melayani Tuhan dengan hati nurani yang tulus, dengan hati nurani yang murni, tanpa ada embel-embel apapun, ya. Ini merupakan nasihat yang bagus bagi kita supaya kita dengan lebih sungguh-sungguh apapun yang kita kerjakan, apalagi termasuk dalam pelayanan, ya, maka kita harus melakukannya dengan hati nurani yang murni, dengan hati yang tulus. Karena Tuhanlah yang menilai setiap pekerjaan kita, setiap pelayanan kita. Tentu pelayanan bukan hanya pelayanan di gereja saja, tetapi apapun yang kita kerjakan terkhusus buat untuk orang lain, ya, maka kita harus melakukannya dengan hati nurani yang murni, ya. Jadi itu adalah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Tentu ini tidak serta-merta muncul begitu saja, karena sebelumnya di 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita yang menyertai engkau, untuk Timotius anak yang sah dalam iman. Jadi alasan utama dari mengapa Timotius harus melayani dengan hati nurani yang tulus adalah bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi Timotius. Ini juga pelajaran yang berharga buat kita. Kenapa kita mau melayani dengan tulus? Karena Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Kalau kita menerima sesuatu dengan tulus, hendaknya juga kita membagikan sesuatu itu dengan tulus juga. Hal kedua, arti dari teladan dalam kasih adalah melayani dengan sabar dan juga dengan rendah hati. Ayatnya di mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi maksud Rasul Paulus kepada Timotius adalah supaya Timotius ini melayani dengan penuh kesabaran dan juga dengan rendah hati. Karena dengan demikian maka kasih Tuhan akan diimplementasikan dengan luar biasa oleh Timotius. Ini nasihat yang luar biasa juga bagi kita supaya kita melayani orang lain, melayani siapapun, maka kita harus melayani dengan penuh kesabaran dan juga dengan rendah hati. Kalau kita mau memperluas bahasan ini, kita akan menemukan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.
di sini mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kalau kita memiliki kasih kepada orang lain, maka kita juga harus melayani dengan penuh kesabaran. Sebenarnya untuk sabar tidak mudah ya. Sabar itu kan perlu perjuangan, perlu pembelajaran seumur hidup, gitu ya. Kita tahu juga bahwa kesabaran itu adalah salah satu dari buah roh. Jadi ketika seseorang hidup dalam roh, maka dia mestinya memiliki kesabaran di dalam hidupnya. Ini pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita mempraktikkan kasih dengan penuh kesabaran. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini, bagaimana kita mau melayani dengan hati nurani yang murni, dan juga kita mau melayani dengan penuh kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.